Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kami undang bangkit berdiri. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita mempersiapkan diri untuk memasuki kebaktian Sabtu Sunyi, di mana pada hari ini kita turut serta merasakan kegelisahan dan kesedihan para pengikut Tuhan Yesus setelah Tuhan Yesus disalibkan. Dengan sikap hati yang teduh, kita menundukkan diri di hadapannya. Kita mohon agar Kristus tetap menerangi hati kita dengan cinta kasih-Nya, agar kehidupan kita tidak dikuasai oleh kegelapan. Untuk itu, kita menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat nomor 308, Yesus terangmu pelita hatiku. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah bersama dengan pemazmur kita mengungkapkan dan mendasari kebaktian Sabtu Sunyi ini dengan pengakuan demikian. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga kami. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus beserta saudara sekalian. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita terima sabda Tuhan dari bacaan Kitab Ayub 14 ayat 1 sampai 6, dan mari kita dengarkan dengan seksama. Kita resapi apa yang menjadi sabda Tuhan ini. Manusia yang lahir dari perempuan, singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Seperti bunga ia berkembang, lalu layu.
Seperti bayang-bayang ia hilang lenyap dan tidak dapat bertahan. Masakan engkau menunjukkan pandanganmu kepada orang seperti itu dan menghadapkan kepadamu untuk diadili? Siapa dapat mendatangkan yang tahir dari yang najis? Seorang pun tidak. Jikalau hari-harinya sudah pasti dan jumlah bulannya sudah tentu padamu, dan batas-batasnya sudah kau tetapkan, sehingga tidak dapat dilangkahinya. Hendaklah kau alihkan pandanganmu daripadanya, agar ia beristirahat, sehingga ia seperti orang upahan dapat menikmati harinya. Dalam keteduhan, kita menyanyikan sebuah lagu dari Kidung Jemaat 26, Mampirlah dengar doaku. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Di hadapan tahta rahmat, aku menyembah, tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Kembali Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita lanjutkan sabda Tuhan dari kitab Ayub. Ayub 14 ayat 7 sampai 14 yang demikian. Karena bagi pohon masih ada harapan, apabila ditebang ia bertunas kembali, dan tunasnya tidak berhenti tumbuh. Apabila akarnya menjadi tua di dalam tanah dan tunggulnya mati di dalam debu, maka bersemilah ia setelah diciumnya air dan dikeluarkannyalah ranting seperti semai. Tetapi bila manusia mati, maka tidak berdayalah ia.
Bila orang binasa, di manakah ia? Seperti air menguap dari dalam tasik, dan sungai surut dan menjadi kering. Demikian juga manusia berbaring dan tidak bangkit lagi, sampai langit hilang lenyap. Mereka tidak terjaga dan tidak bangun dari tidurnya. Kiranya Engkau menyembunyikan aku di dalam dunia orang mati, melindungi aku sampai murka-Mu surut, dan menempatkan waktu bagiku. Kemudian mengingat aku pula, kalau manusia mati, dapatkah ia hidup lagi? Maka aku akan menaruh harap selama hari-hari pergumulanku sampai tiba giliranku. Mari kita sambut dengan memuji nama Tuhan. Dari Kidung Jemaat nomor 26, mampirlah dengar doaku. Ini saja andalanku, jasa kurbanku, hatiku yang hancur lulu, buatlah sembuh. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain Kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengarkan doaku. Orang lain Kau hampiri, jangan jalan terus. Jangan jalan terus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita satu hati di dalam doa untuk menerima sabda Tuhan sebagai sumber kekuatan dan memberikan penghiburan ketika kita dalam kegelisahan dan kedukaan. Kita berdoa, saya layankan. Kerinduan kami mendalam Bapa di sorga, dalam kebaktian Sabtu Sunyi ini, kami dapat merasakan betapa pedih dan gelisahnya para murid saat itu ketika melihat sosok yang dibanggakan telah ditangkap, disalibkan, dan mati. Tentu kehilangan harapan dan semangat hidup. Tentu mereka mengalami sebuah keputusasaan yang mendalam, keguncangan atas jiwanya, hilang, musnah apa yang menjadi impiannya. Itulah yang juga dapat kami rasakan
dalam kesunyian di ibadah Sabtu Sunyi ini. Oleh karena itu ya Bapa di sorga, supaya kami kembali memiliki semangat dan tumbuh harapan, maka berfirmanlah Bapa, Roh Tuhan menerangi hati kami, menuntun perjalanan kehidupan kami. Biarlah persiarahan yang kami lakukan, kami sungguh dapat menemukan apa yang menjadi janjimu yang sesungguhnya, bahwa Yesus memang harus menderita sampai mati. Namun semua itu ada maksud yang mulia, turun dalam kerajaan maut, supaya Kristus mengalahkan maut dan bangkit pada hari ketiga. Itulah yang menjadi harapan kami, dan supaya kami dikuatkan, tetap memiliki semangat dan juga asa yang mendatang. Berfirmanlah Bapa, kami siap menerima dan melakukan sabdamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita siapkan hati untuk menerima sabda Tuhan. Dan sabda Tuhan saat ini terambil dari Injil Matius pasal yang ke-27, ayat 57 sampai dengan 66. Yesus dikuburkan. Menjelang malam datanglah seorang kaya, orang Arimatea, yang bernama Yusuf dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburan, kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu, dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus, dan mereka berkata, "Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, 'Sesudah 3 hari aku akan bangkit.' Karena itu, perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, 'Ia telah bangkit dari antara orang mati,' sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama." Kata Pilatus kepada mereka, "Ini penjaga-penjaga bagimu. Pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya." Maka pergilah mereka, dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah
mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya dalam hidup sehari-hari. Hosiana. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita bersama-sama dengan umat beriman kepada Yesus Kristus di seluruh muka bumi, melakukan penghayatan Sabtu Sunyi, di mana kita turut serta sebagaimana yang dirasakan oleh para murid saat itu ketika melihat gurunya, sosok yang dibanggakan, sosok yang diimpikan, ditangkap, dianiaya, bahkan dipaku di kayu salib dan mati. Betapa gelisah dan getir hatinya mereka. Dan itu pula kita bisa turut serta merasakan dalam Sabtu Sunyi ini. Maka tema dalam khotbah Sabtu Sunyi ini adalah pengharapan di tengah duka. Jemaat yang mengasihi dan dikasihi Tuhan, pernahkah saudara mengalami sebuah peristiwa yang begitu mengguncangkan jiwa saudara, sehingga hidup saudara tampak tanpa makna dan kita kehilangan tujuan hidup? Ya, mungkin ada di antara kita yang belum lama ini mengalaminya karena pandemi yang menimpa kita akhir-akhir ini. Perasaan sedih, kecewa, khawatir, dan frustasi kerap kali terasa begitu membingungkan, hingga tak sedikit dari kita yang kemudian justru melakukan hal-hal yang menghancurkan kehidupan sendiri-sendiri, ataupun juga kehidupan orang lain. Kita tidak sendirian. Orang-orang yang terdekat dengan Yesus pun mengalami perasaan demikian. Perasaan yang saat itu sungguh tidak menentu. Selama kurang lebih 3 tahun, mereka hidup dengan penuh harap dan kagum pada sosok yang sangat bersahaja, namun berwibawa dan bijaksana dalam diri Yesus Kristus. Namun hanya dalam waktu kurang dari 24 jam, harapan, impian mereka luluh lantak.
hancur berantakan. Hati mereka hancur, remuk saat melihat sosok yang didambakan, sosok yang diimpikan, dibanggakan itu, yaitu Yesus Kristus, tak bernyawa, tergantung di kayu salib. Orang yang biasanya berbondong-bondong, berduyun-duyun, mengikuti kemana Yesus pergi. Kini, satu persatu meninggalkan Tuhan Yesus. Satu persatu mundur teratur. Bahkan para muridnya pun hanya bisa menatap dengan pandangan kosong, hampa, tidak ada harapan dari kejauhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tinggallah beberapa sosok yang terlibat dalam peristiwa pasca kematian Tuhan Yesus. Siapa sajakah mereka? Yang pertama adalah Yusuf. Siapa Yusuf itu? Tidak banyak yang kita ketahui tentang Yusuf, selain tertulis bahwa ia adalah orang Arimatea yang kaya. Matius 27 ayat 57. Ia adalah seorang anggota majelis besar yang baik dan benar, serta menantikan kerajaan Allah. Lukas 23 ayat 50 dan 51. Dan telah menjadi murid Yesus secara diam-diam seperti juga Nikodemus. Dalam Yohanes 19 ayat 38. Saat itu, seperti dalam bacaan kita tadi, Yusuf dari Arimatea itu menemui Pontius Pilatus untuk meminta jasad Tuhan Yesus agar dapat segera dimakamkan sebagaimana adat Yahudi sebelum dimulainya hari Sabat. Yusuf Arimatea ini, ia memperlakukan jasad Tuhan Yesus dengan penuh perhatian. Dengan memberikan perhatian secara khusus, dibuktikan ia mengapaninya dengan kain lenan yang bersih, putih, sebagai simbol kesucian moral dan ketidakberdosaan. Memberikan rempah-rempah, membaringkan jenazah Tuhan Yesus di tempat kubur yang baru digali. Ini sebuah bukti. Yusuf Arimatea ini sangat menghormati, menghargai Yesus Kristus. Meskipun dia mengikuti Tuhan Yesus secara diam-diam. Dan setelah selesai menggulingkan batu besar di mulut kubur itu, Yusuf Arimatea pun kemudian pergi meninggalkan kubur itu.
Sosok pertama itu. Kemudian sosok kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, sosok yang kedua adalah Maria Magdalena dan Maria ibu Yesus. Mereka rupanya tidak beranjak dari sisi Yesus sejak ia disalibkan di Bukit Golgota, sampai kemudian diturunkan mayat itu dan dimasukkan dalam kubur. Mereka ini tetap mengikutinya. Dan ketika pintu kubur sudah ditutup, Maria Magdalena dan Maria ibu Yesus ini tidak beranjak dari depan kubur itu. Ia terus duduk di situ. Kita baca pada Matius 27 ayat 56. Jika Yusuf pergi setelah memakamkan Yesus, kedua Maria ternyata memilih untuk duduk di depan kubur itu. Tidak disebutkan alasan mereka mengapa memilih untuk tetap tinggal di depan kubur pada saat murid-murid yang lain sudah pergi. Selain untuk menutupi, selain untuk meratapi akan kematian Tuhan Yesus Kristus. Namun Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, yang menarik adalah dari dua sosok perempuan ini, Maria Magdalena dan Maria ibu Yesus, justru kedua perempuan yang tinggal inilah yang nantinya akan menjadi saksi pertama ketika kebangkitan Tuhan Yesus. Bisa dibaca Matius 28 ayat yang kedua. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itu sosok yang kedua. Lalu siapa sosok yang ketiga? Sosok yang ketiga adalah sekelompok imam-imam kepala, orang-orang Farisi yang rupanya sangat memperhatikan apa yang sudah pernah Tuhan Yesus katakan semasa Tuhan Yesus masih hidup. Mereka ternyata dalam memperhatikan itu mencatat dalam hatinya dan timbul rasa kekhawatiran, rasa kecemasan. Mengapa mereka khawatir? Karena kekhawatiran mereka bahwa jasad Yesus khawatir dicuri oleh para murid demi membuktikan nubuatan kebangkitan Yesus. Maka mereka ini, para imam-imam kepala, orang-orang Farisi, meminta kepada Pilatus supaya kubur Yesus disegel dan dijaga. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan, ketiga sosok ini, Yusuf Arimatea, Maria Magdalena, Maria ibu Yesus, dan para imam kepala orang Farisi, ini menarik untuk disandingkan tentang bagaimana reaksi mereka terhadap kematian Tuhan Yesus. Yusuf Arimatea menunjukkan cintanya kepada Yesus dengan memperlakukan jasad Yesus sebaik-baiknya. Namun, setelah selesai memakamkan, ia kemudian pergi. Setelah ia merasa move on, wah istilah anak muda sekarang, ia kemudian pergi dan melanjutkan kehidupannya seperti semula.
Kedua Maria memilih untuk menunjukkan cinta mereka dengan tetap tinggal dan meratapi mayat Yesus di depan kubur. Dan sedangkan para pemuka agama dari orang-orang Yahudi, imam-imam kepala, orang-orang Farisi, tentu saja tidak menunjukkan cintanya, namun justru menunjukkan kekhawatiran. Di mana ia menunjukkan ketidaksukaannya mereka kepada Yesus terus berlanjut bahkan sampai Yesus dikuburkan. Dengan cara apa? Tadi meminta pada Pilatus supaya kubur Yesus disegel dan dijaga. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita memasuki Sabtu Sunyi. Perayaan transisi dari kematian Tuhan Yesus menuju kebangkitan Tuhan Yesus. Kita tahu bahwa kematian Yesus bukanlah titik akhir dalam karya penyelamatan Allah atas dunia ini, atas manusia ini. Akan tetapi, para pengikut Yesus tidak mengetahui bahwa ia akan bangkit. Kematian Yesus di mata para pengikutnya adalah sebuah kematian yang tragis. Kematian yang mengerikan, memilukan, di mana kerinduan dan harapan mereka akan sosok yang dibanggakan, yaitu Yesus Kristus, hancur berkeping-keping. Semangat dan gelora yang sebelumnya mereka rasakan selama Yesus masih bersama dengan mereka, kini tidak lagi dirasakan. Boleh dikata mereka kehilangan segala-galanya. Serupa dengan rasa kehilangan yang dirasakan oleh para pengikut Yesus. Dalam kitab Ayub dikisahkan bahwa Ayub pun mengalami hal yang sama. Dalam bacaan kita menyaksikan betapa Ayub berada dalam situasi yang tidak berpengharapan. Ayub membandingkan kehidupannya dengan pohon yang bila ditebang masih dapat bertumbuh tunasnya. Sedangkan dirinya sebagai manusia tidak dapat berbuat apa-apa menghadapi kebinasaan. Sedemikian terpuruknya Ayub hingga ia meminta agar dirinya disembunyikan dalam dunia orang mati, agar terhindarkan dari murka Allah. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, apa yang dirasakan Ayub dan juga pengikut Yesus pasca kematiannya juga sangat mungkin kita rasakan dalam kehidupan kita saat ini. Seperti para murid, kita pun seringkali mengalami peristiwa-peristiwa traumatis yang mengguncangkan kehidupan iman kita. Perasaan putus asa, kecewa, sedih, dan trauma, frustasi,
adalah hal yang wajar kita rasakan sebagai manusia. Untuk itu, dalam menghayati Sabtu Sunyi kali ini, marilah kita datang kepada Allah dengan hati yang terbuka. Kita membuka diri akan keterbatasan, kelemahan, dan kekurangan kita sebagai manusia yang memiliki luka. Dapat merasa lelah dan kerap berada di ambang batas situasi yang begitu membingungkan. Namun, di tengah keterbatasan tersebut, kita pun mengamini pengharapan akan karya Allah yang terus berjalan, bahkan di balik penderitaan terberat sekalipun. Oleh karena itu, sekali lagi mari, jangan kita larut dan hanyut dalam kepedihan, dalam kesedihan, dalam kekecewaan, dalam keputusasaan. Mari kita lihat bahwa setiap penderitaan, setiap pergumulan, setiap beban berat yang kita hadapi, bila itu diizinkan Tuhan, kita harus mengimani bahwa Tuhan pun turut campur tangan, mengangkat kita, dan kita diberikan kekuatan untuk bisa kembali berdiri tegak, tumbuh harapan, menatap akan apa yang menjadi janji Tuhan, bahwa sesungguhnya kita tidak sendirian. Tuhan Yesus hadir, dan dalam kehadiran itu sebagai bukti Yesus tidak selamanya dalam maut, tetapi sudah bangkit, menang dari kuasa maut, dan kita pun diberikan kemenangan. Selamat menghayati Sabtu Sunyi dan menatap hari esok, hari Paskah, kebangkitan Yesus Kristus yang membawa kemenangan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita masuk saat teduh. Saya hantarkan. Saat teduh cukup, mari kita masuk dalam doa syafaat. Saya layankan. Ya Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami datang dalam kelemahan kami sebagai manusia. Kami datang memohon belas kasihan dan lawatan-Mu. Dengarkanlah seruan kami. Dalam Yesus kami mohon. Kami berdoa, mohon pertolongan bagi saudara-saudara kami yang dalam kondisi sakit, lemah tubuh, ataupun dalam pemulihan, terlebih lagi yang mengalami guncangan karena ditinggalkan orang-orang yang sangat dikasihinya. Kami berdoa bagi mereka saudara kami itu. Tolong Tuhan, lawat mereka, berikan kekuatan, berikan penghiburan, dan tumbuhkan semangatnya
Jangan kau biarkan mereka larut dalam kesedihan, kepedihan, kegetiran, dan keputusasaan. Dalam Yesus kami mohon. Kami berdoa memohon lawatan Tuhan bagi gerejamu di tempat ini. Kami berdoa untuk para pelayan Tuhan, pendeta, majelis, pengurus komisi, panitia, dan juga segenap hamba-hamba Tuhan yang boleh terlibat dalam karyamu. Para pekerja gereja, koster yang ada di tempat ini. Kami berdoa untuk para warga gereja, aktivis gereja, dan terlebih juga yang masih simpatisan. Tolong Tuhan, mampukan mereka untuk terus dalam kesetiaan mengikut Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Sebagai ungkapan syukur mereka boleh melakukan tugas panggilannya dengan sukacita dan rasa syukur. Ajarkan kami untuk tetap saling mendukung dan menguatkan. Biarlah langkah kami makin sederap untuk memuliakan Tuhan melalui gerejamu ini. Kami berdoa mohon belas kasih Tuhan untuk dunia ini, terlebih negara kami Indonesia. Kami memerlukan pemulihan daripadamu, ya Allah. Bumi kami sedang menjerit, ada begitu banyak penderitaan, kesusahan, ketidakadilan, dan kekerasan. Terlebih lagi karena pandemi COVID-19. Kami mohon lawatan-Mu ya Tuhan, bagi para pemimpin negara kami, dari pusat sampai daerah, juga bagi kami sebagai warga negara. Pakailah kami ya Allah, agar melalui tangan-tangan kami yang kecil ini, Indonesia dan dunia dapat makin merasakan kehangatan cinta kasih-Mu. Dengarkanlah seruan kami, karena kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kami undang bangkit berdiri. Mari kita pujikan nyanyian pengutusan. Pelengkap Kidung Jemaat 307. Tuhanlah kekuatanku. Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku, jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar. Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku, jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar. Terimalah pengutusan dan berkat dari Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jalanilah hidup yang saat ini
Bapak, Ibu, Saudara hadapi dengan tetap yakin akan pengharapan tentang janji Allah. Ia terus berkarya walau dalam situasi kehidupan yang berat. Jalanlah hidup dengan teguh dan setialah melakukan panggilannya. Untuk itu terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Nyanyian penutup. Hosiana. Amin.